Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang pelaporan praktik kinerja pada PMM. Kita akan buka dulu di Google. Silakan Bapak Ibu persiapkan laptopnya atau komputernya. Kita akan masuk melalui Google, ketikkan Merdeka Belajar, kemudian enter. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke PMM. Kemudian kita klik buka PMM. Silakan Bapak Ibu login dengan akun Belajar ID yang Bapak Ibu miliki. Setelah berhasil login, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beranda seperti ini. Pastikan bahwa yang di say hello di sana adalah nama Bapak Ibu. Karena untuk yang komputer atau laptopnya biasa dipakai oleh orang lain, kemungkinan ada kesalahan mengetik dan ternyata loginnya punya orang lain. Jadi pastikan dulu bahwa itu adalah akun Bapak Ibu sendiri. Setelah itu, Bapak Ibu scroll dulu ke bawah. Kalau misalkan belum menemukan, nah di sana ada warna ungu, pengelolaan kinerja. Silakan klik pengelolaan kinerja. Lalu kita akan masuk ke pengelolaan kinerja guru. Di sana ada tanggalnya 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Jadi ini adalah perencanaan kinerja yang kita buat di bulan Januari dan terrealisasi di 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ini adalah masa pelaporan untuk semester 1. Ada 3 hal di sini yang akan kita lakukan, yaitu yang warna-warnanya biru, ada cek langkah observasi, kemudian ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kita akan mulai di cek langkah observasi. Di sini ada cek rubrik observasi kalau Bapak Ibu mau melihat lebih lanjut, tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu masuk ke isi dokumen. Di sini ada bagian yang biru, kita klik. Ketika Bapak Ibu klik, maka akan tampilan seperti ini. Di sini ada formulir diskusi persiapan. Jadi yang akan Bapak Ibu lakukan adalah pertama diskusi dengan atasan untuk praobservasi, kemudian bersiap untuk observasi dan observasi berlangsung. Ada kolom untuk perilaku. Di sini ada target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Ada 3, silakan Bapak Ibu centang ketiga-tiganya. Jadi jangan hanya 1 atau 2, karena nanti di bagian PMM kepala sekolah itu akan muncul 3-tiganya. Kemudian kita misalkan mau tahu perilaku kinerja apa saja sih di sini yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu. Ketika observasi, nah nanti di web itu diingatkan bahwa ini loh perilaku yang harus Bapak Ibu perhatikan. Perilaku yang dianjurkan harus mampu memotivasi, kemudian memastikan ada peran kelompok pada di kelas tersebut, ada dukungan kesempatan peserta didik untuk berperan, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, berpikir kritis, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep, perilaku untuk memotivasi, mengajukan pertanyaan yang menimbulkan diskusi kelompok, dan di sini ada perilaku yang perlu dihindari. Ini hanya mengingatkan saja ya. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dari bagian tadi yang sudah Bapak Ibu centang. Nah, ketika di scroll ke bawah akan muncul bagian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan di sini isinya, misalkan akan mengobservasi anak, mewawancari anak. Nah, di sini disediakan untuk 250 karakter. Lalu ke bawah ada jadwal observasi. Di sini ada tanggalnya. Nah, diskusikan dulu dengan atasan ya. Kenapa? Karena dari sekian banyak guru, ada 1 kepala sekolah, berarti harus berbagi kapan jadwalnya Bapak Ibu untuk diobservasi. Nah, silahkan diskusikan dengan kepala sekolah atau menghubungi kurikulum. Jika sudah ada jadwalnya, Bapak Ibu tinggal klik di sini cari jadwalnya. Jenjangnya silahkan sesuaikan dengan jenjang di mana Bapak Ibu mengajar, kelasnya juga dipilihkan, mata pelajarannya. Catatan lain, misalkan Bapak Ibu akan melakukan observasinya, misalkan Bapak Ibu adalah guru IPA, gitu. Akan melakukan observasinya tidak di ruang kelas, maka di sini Bapak Ibu boleh cantumkan observasi dilakukan misalkan di laboratorium kimia pada hari apa, tanggal berapa, jam sekian. Ya, ini hanya untuk opsional menjelaskan. Lalu kita scroll lagi ke bawah, akan ada dokumen yang perlu Bapak Ibu unggah. Dokumen yang diunggah adalah modul ajar RPP hanya untuk 1 pertemuan ketika diobservasi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengumpulkan perangkat selengkap-lengkapnya 1 semester, tidak ya.
hanya satu dokumen pada saat observasi saja dalam format PDF. Jadi jika Bapak Ibu punya dalam bentuk Word, silahkan convert dulu ke PDF, kemudian maksimum 10 MB. Jadi kalau lebih dari 10 MB, ya silahkan diperkecil dulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lengkap semua, sudah yakin, Bapak Ibu boleh klik kumpulkan. Tapi kalau merasa, aduh, tadi jadwalnya belum sinkron, mungkin kepala sekolah belum setuju. Nah, Bapak Ibu simpan dulu di draft. Nanti ketika sudah yakin, baru Bapak Ibu buka lagi, kumpulkan. Karena kalau sudah dikumpulkan, tidak bisa diedit ulang. Oke. Ya, nah selanjutnya ngapain? Ya sudah, untuk hal tersebut selesai. Kita tinggal menunggu atasan melakukan observasi. Karena ini masih abu-abu, berarti yang ini tidak bisa kita lanjutkan. Lalu ngapain? Nah, kita masih punya dua hal lagi. Yang satu adalah pengembangan kompetensi, yang satu tugas tambahan. Untuk sebagian guru mungkin hanya pengembangan kompetensi saja karena tugas tambahannya tidak ada. Kita akan masuk ke pengembangan kompetensi. Silahkan klik kumpulkan. Ketika klik kumpulkan akan muncul berbeda-beda setiap orang karena ini tergantung dari rencana kinerja yang dulu Bapak Ibu masukkan. Di sini saya ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Karena bulan Januari kemarin sudah muncul sertifikat di PMM, nah sudah saya kumpulkan. Ada tulisnya sudah dikumpulkan. Nah, kalau Bapak Ibu mengumpulkan, silahkan klik kumpulkan. Nanti akan muncul. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah laporan dari hasil kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Jika kegiatannya cuma satu, berarti nanti kolomnya seperti ini. Tapi mungkin kemarin pernah ada kegiatan yang 2 kali kegiatannya. Nah, berarti munculnya akan berbeda. Munculnya seperti ini. Saya kemarin tuh niat mau jadi narasumber 2 kali, maka sertifikatnya akan ada 2. Ketika baru ada 1, kita unggah dulu 1, lalu simpan draft. Tapi kalau merasa sudah muncul semua sertifikatnya diunggah, boleh kumpulkan. Atau mungkin sertifikatnya lebih banyak, saya niatnya mau jadi peserta di praktik baik 4 kali. Nah, ketika baru muncul 1, ya unggah aja 1 dulu. Tapi simpan di draft, ingat, jangan langsung dikumpulkan. Karena setelah dikumpulkan, kita tidak bisa mengedit lagi. Nah, karena waktunya sampai bulan Juni, jadi nggak usah terburu-buru. Simpan draft aja dulu. Nanti di akhir menjelang ke Juni, baru nanti kita kumpulkan. Oke, untuk Bapak Ibu yang tidak punya tugas tambahan, berarti selesai sampai di situ. Tapi Bapak Ibu yang mencantumkan tugas tambahan, silahkan, misalkan di sini saya punya tugas tambahannya sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler. Ini pun jangan terburu-buru. Kenapa? Karena untuk wali kelas misalkan, bukti dukungnya adalah SK dari kepala sekolah dan laporan wali kelas. Itu ada template-nya di PMM. Di sana ada laporan bulanan, misalkan Januari ada siswanya ada berapa, kemudian laki-laki, perempuan yang pindah, dan lain sebagainya. Kalau kita kumpulkan sekarang di bulan Februari, kemungkinan berarti yang Maret, April, Mei, Juninya berarti ngarang gitu ya. Jadi nanti saja untuk yang laporan wali kelas, ekstrakurikuler, jangan dulu dikumpulkan. Jangan terburu-buru, kita tunggu sampai dengan bulan Juni. Oke. Nah, bagian yang terakhir di sini ada cek dokumen lainnya. Dokumen KOSP, kemudian kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Di sini semuanya masih abu-abu dan dikumpulkan oleh atasan. Jadi tenang Bapak Ibu tidak perlu mengisi ini kecuali yang perilaku kerja. Kalau mau ngecek silahkan cek. Tapi di sini pun tidak ada yang perlu diisi. Oke. Jadi yang Bapak Ibu lakukan untuk sampai dengan bulan Februari ini adalah hanya 3 ini ya. Mengecek langkah observasi, tadi ada yang perlu dikumpulkan, kemudian pengembangan kompetensi, silahkan dicicil, ingat simpan draft, jangan dulu dikumpulkan. Tugas tambahan pun, karena waktunya masih lama, jadi kita cukup sekarang mengumpulkan saja dulu semua bukti dukung. Nanti di bulan Juni, nah kita fikskan lagi mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai. Diusahakan di akhir Juni sudah terkumpul semua dan sudah disimpan semua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.